Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mansubatul asma. Mansubatul asma sendiri ada 15, yaitu maf'ul bih, masdar, dzarful zaman, dzarful makan, hal, tamyiz, mustasna, isim la, mubtada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khobar kana, isim inna, 2 maf'ul dona, dan terakhir tabi mansub. Nah, yang pertama ini ada maf'ul bih. Maf'ul bih sendiri memiliki arti isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah kalimat fi'il. Nah, ini contohnya. Darabtu Zaidan. Kenapa dan enggak do? Karena Zaidan adalah maf'ul bih dari lafaz darabtu. Nah, yang kedua ada masdar. Masdar sendiri memiliki arti isim yang dibaca nasab, dan kalau dalam tasrif ada di urutan ketiga. Nah, ini contohnya. Doroba yadribu dorban. Nah, ini masdarnya ini. Yang urutan ketiga, dorban. Yang ketiga ada dorob zaman. Dorob zaman artinya hukum selama dibaca nasab dikira-kirakan ada lafaz. Nah, contohnya ya ini. Sumtu yauman. Apa yang dikira-kirakan? Yang dikira-kirakan itu fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Nah, ini. Tuh. Sumtu yauman. Kamu puasa di hari ini. Wis. Ya, bagian mansubatul asma yang keempat yaitu ada dzarf makan, yaitu yang menunjukkan suatu tempat. Dengan contoh jalastu amamal madrasati. Jalastu telah duduk amama di depan madrasati sekolah. Di sini yang disebut dzarf makan adalah ini amamanya. Lanjut yang kelima yaitu ada hal. Contohnya ja'a zaidun rakiban. Ja'a sudah datang, zaidun sopo zaidun zaid, rakiban dengan berkendara. Gunanya hal adalah untuk memperjelas suatu keadaan. Yang nomor 6 ada tamyiz. Contohnya istaraitu isrina kitaban. Istaraitu sudah membeli isrina 20. Apa yang dibeli? Kitaban. Ini tandanya fathah. Hampir sama antara hal sama tamyiz, cuma ini memperjelas suatu keadaan, dan tamyiz memperjelas suatu yang masih samar. Saya akan menjelaskan tentang mansubatul asma. Dalam hal ini ada 3 yang akan saya jelaskan, yaitu mustasna, munada, dan juga isim nyala. Untuk yang pertama, i'rabnya mustasna. Al-mustasna adalah kata yang dikecualikan. Biasanya datang setelah adat istisna seperti ma, siwa, ghairu, dan illa, ada, dan lain-lain. Jika kalimatnya sempurna dan tamnya tam musbat, mustasnanya mansub. Dan yang kedua, jika kalimatnya sempurna dan negatif, tam manfi, 2 kemungkinan. Mansub sebagai mustasna dan badal dari sebelumnya, rofa. Jika kalimatnya tidak sempurna, nakis, i'rab sesuai posisi dalam kalimat, bisa rofa, nasab, atau jar. Untuk contohnya sendiri, untuk tam musbat, mustasna mansubnya seperti zaidan. Untuk yang tam manfi, contohnya ma ja'a al-qaumu illa zaidun, di mana zaidun itu badal, maka dibaca rofa. Untuk yang nasab, ma ja'a al-qaumu illa zaidan. Dan untuk contoh yang nakis, ma fid dari illa zaidun, di mana zaidun di situ fa'il marfu.
Untuk yang kedua, munada. Munada adalah kata yang dipanggil atau seruan. I'rabnya tergantung pada bentuk dan jenisnya. Munada ma'rifat seperti ya Zaidun, i'rab mabni fi mahali nasab. Contoh, Zaidun ijtihad. Zaid dibangun di atas dhammah tetapi dalam posisi mansub secara makna. Yang kedua, munada nakirah maksudah seperti ya rajulu. I'rabnya mabni fi mahali nasab. Dan yang ketiga, munada nakirah ghairu maksudah seperti ya rajulan. I'rabnya mansub dengan tanwin fathah. Dan yang keempat, munada mudhaf dan syibah mudhaf seperti ya taliban lil ilmi atau ya talibal ilmi. I'rabnya mansub karena munada mudhaf tidak bisa dibangun, maka i'rab secara mu'rab. Dan yang terakhir, i'rab isimnya la, atau dalam hal ini la nafil jinsi. La nafil jinsi adalah huruf penafian total untuk jenis tertentu, seperti dalam la rajula fid dari, yang artinya tidak ada satupun laki-laki di rumah. I'rabnya tergantung pada bentuk isim setelah la. Yang pertama, isim mufrad tanpa tanwin dibaca nasab. Isim la Maf'ul min ajli yaitu isim mansub yang menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Contohnya, koma telah berdiri at-talamidu para murid ihtiraman karena menghormati ustadzihim kepada gurunya. Kenapa para murid berdiri? Karena ihtiraman, menghormati kepada gurunya, ustadzihim. Ihtiraman di sini sebagai maf'ul min ajli. Maf'ul ma'ah yaitu isim mansub yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Contohnya, dahaba pergi at-tujaru para pedagang, wa tulu'ar bersama terbitnya asyamsi matahari. Wa tulu'ar di sini sebagai maf'ul ma'ah karena tulu'a isim mansub yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah adalah wawu yang menjelaskan penyertaan bukan bermakna dan. Karena yaitu fi'il madi nakis yang merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Contohnya, kana Zaidun aliman. Kana fi'il madi nakis, Zaidun isim kana yang dibaca rofa, aliman khobar kana yang dibaca nasab. Selanjutnya ada isim inna, yaitu kebalikannya dari kana. Merupakan huruf yang termasuk alamatir yang menasabkan isim dan merupakan khobar. Contohnya inna zaidan qaimun. Sidul isma wa tarfa'ul khobar. Zaidan di sini adalah isimnya inna dan qaimun di sini adalah khobarnya inna. Selanjutnya ada dua maf'ulnya dona. Tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulan. Bisa menasabkan tarkib mubtada dan khobar serta menjadi maf'ul duanya lafaz donantu dan saudara-saudaranya. Contohnya, donantu zaidan muntaliqan. Zaidan di sini adalah maf'ul dan muntaliqan di sini adalah maf'ul bih. Dan dua-duanya ini termasuk maf'ul duanya donantu. Yang terakhir ada ra'aitu, ada tawatir. Ulangi terus Baumi. Yang terakhir ada tawatir, menjadi mansub bila kata yang diikuti juga mansub. Contohnya, ra'aitu zaidan anasyitu wa hamidan. Wa hamidan di sini dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena dia mengikuti mansubnya yaitu zaidan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.